Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pemirsa AW Channel yang ada di studio maupun yang ada di rumah senantiasa diberikan Allah kesehatan. Dan kita berharap di masa pandemi COVID ini kita tetap melaksanakan prokes dan jangan sampai melupakan kesehatan adalah harta yang paling berharga. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian hari ini kita luar biasa sekali, kajian duhanya. Kita sudah dihadirkan oleh pemateri yang sekarang banyak dibahas di kalangan mahasiswa maupun dunia perguruan tinggi. Nah, perlu kita pahami bahwa kajian duha ini bisa berlanjut. Ya, artinya harapan kita dengan seri-seri yang berikutnya tidak cukup untuk hari ini saja. Nah, kajian kita hari ini adalah tentang Islam transitif, ya, membahas tentang Islam transitif, gerakan total produksi Al-Wasliyah menuju 1 abad. Ini luar biasa sekali, akan kita ulas ke depannya bagaimana sebenarnya kacamata Islam transitif ini memberikan rekonstruksi pemikiran yang membangun. Bukan saja kita harapkan khususnya untuk Al-Wasliyah, tapi kita harapkan untuk perubahan nasional dan internasional. Nah, tentunya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa itu sebenarnya Islam transitif? Baik yang mendengarkan hanya sekedar kabar-kabar angin saja atau yang sudah ikut mengkaji tentang Islam transitif tersebut. Nah, tanpa memperpanjang kata-kata lagi, kita sudah dihadirkan oleh pemateri yang luar biasa, Al-Ustadz. Kita sapa dulu Al-Ustadz Dr. Ansari Yamamah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan kesibukan beliau masih sempat hadir di tengah-tengah kita. Tujuannya tidak lain adalah untuk perkembangan dakwah Islam di Indonesia, khususnya di Al-Jam'iyatul Wasliyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa AW Channel, langsung saja saya pikir untuk mendengarkan ulasan-ulasan, ya, petuah-petuah dari tuan guru kita hari ini, pemateri kita hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kami persilakan kepada Pak Dr. Ansari Yamamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Pertama sekali, tentu kita sebagai warga Al-Wasliyah merasa bangga dengan hadirnya AW Channel ini menjadi sebuah wadah ataupun alat untuk menggemakan dakwah, tidak hanya untuk Sumatera Utara ataupun Indonesia, tapi juga bisa dilihat, didengarkan dalam secara global. Alhamdulillah, saya merasa bangga sebagai kader Al-Wasliyah bisa tampil pada pagi yang insya Allah barakah ini untuk berbagi, berdiskusi, khususnya berbicara tentang tema kita, yaitu Islam transitif. Terima kasih sekali lagi kepada AW Channel dan tentu saja kepada
saudara kita Armensyah Al-Farabi, MHI kandidat doktor. Amin. Terima kasih atas undangan ini. Wassalamualaikum. Ya, mungkin saya pikir langsung saja Pak Dokter ya. Biasanya kami manggil abang ini, abang. Nah, karena lebih akrab sebenarnya beliau dipanggil abang gitu. Jadi saya di sini mohon maaf akan manggil beliau ini sebagai abang. Ke depan kita berharap ya para pemirsa, kalau ada ingin dipertanyakan bisa melalui WhatsApp atau melalui link Facebook yang kita siarkan secara langsung, baik itu Facebook ataupun YouTube. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan para audiens nantinya akan kita sampaikan kepada nahodanya Islam transitif hari ini. Saya kira itu Pak Dokter. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi para pemirsa, Islam transitif ini barangkali banyak orang bertanya, apa itu Islam transitif? Kan begitu? Nah, saudara-saudara, Islam transitif ini adalah sebuah pemikiran, sebuah gagasan, sebuah idea yang secara khusus adalah untuk mengeluarkan umat, mengeluarkan masyarakat dari model berpikir lazim, bertindak lazim, ke model berpikir yang kalau dalam bahasa ilmu sorabnya itu adalah dari fi'il lazim kepada fi'il muta'addi. Nah, dari yang intransitif kepada yang transitif. Sebab umat ataupun masyarakat kita, Adinda Armensyah, terperangkap dalam berpikir dan bertindak lazim. Lazim ini adalah sebuah model berpikiran yang tidak berubah, yang biasa, yang berkembang sejak dahulu hingga hari ini. Nah, kalau dalam bahasa ekonominya itu, kita ini terperangkap dalam comfort zone, dalam zona nyaman. Zona nyaman berpikir memang seperti itu sejak dahulu. Zona nyaman kita untuk merujuk kitab-kitab terdahulu tanpa ada sebuah pertanyaan, ibaratnya bila raiba ya, tanpa ada keraguan. Jadi ini adalah sesuatu yang lazim. Oleh karena itu kita mencoba untuk berpikir yang lebih transitif. Transitif itu adalah sebuah model pemikiran yang bergerak dari yang lazim kepada yang muta'addi, dari yang intransitif kepada yang transitif. Artinya bahwa berpikir itu harus bergerak, bergerak ya, dinamis. Bergerak itu tentu ke depan, bukan bergerak ke belakang. Nah, hari ini umat selalu melihat ke belakang. Nah, kita sekarang harus melihat ke depan, karena memang ya surga itu kan di masa depan, kebahagiaan itu kan di masa depan. Masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran bagi kita. Nah, sebagai contoh, ketika kita berbicara tentang Islam, orang selalu berbicara ma huwal Islam. Apa itu Islam? Misalnya lugatan. Selalu saja kita menjawab Islam itu ya salimah, dia sejahtera. Sejahtera, dia sejahtera. Aman, dia aman. Senang, dia yang senang. Kaya, dia yang kaya. Nah, artinya kembali kepada fa'il. Jadi kita hampir lupa kepada maf'ulun bih. Nah, oleh karena itu kalau ditanya lagi ke depan, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Lugatan misalnya. Maka kita katakan sallama. Yusallimu tasliman. Tidak lagi salimah, tapi sallama. Bukan berarti salimah salah, tidak. Harus kita kembangkan dia. Jadi kalau salimah, dia yang sejahtera, dia yang aman. Kenyang sendiri, menang sendiri. Kan begitu? Nah, pemikiran ini barangkali sudah tidak zamannya lagi. Nah, harus sallama. Nah, sallama itu dia mensejahterakan. Tentu sesuatu yang di luar dirinya. Begitu dia. Jadi kalau banyak duit, jangan disimpan duit itu terus. Dikeluarkan duit tuh. Supaya orang lain juga merasakan itu. Bisa menikmati duit itu
atau orang lain juga bisa mendapatkan duit yang banyak dengan duit yang kita keluarkan itu. Jadi, selama kita aman, kita membuat orang lain menjadi aman, menjadi tentram. Begitu dia. Jadi, saatnya kita untuk bergerak keluar, katakanlah tadi dalam rangka membangun sebuah pemikiran, sebuah kajian, activity, dan lain-lain. Jadi Islam transitif itu adalah sebuah pemikiran, gagasan keislaman yang mencoba untuk mengeluarkan umat masyarakat dari berpikir lazim, bertindak lazim, kepada berpikir keluar, bergerak keluar. Tentu saja untuk bergerak keluar ini kita akan harus punya potensi. Bagaimana kita mau bergerak keluar kalau kita tidak punya potensi? Nah, bangsa ini punya potensi yang luar biasa. Umat Islam itu punya potensi yang luar biasa. Warga Awi ini juga punya potensi yang luar biasa. Nah, tetapi hari ini kita terperangkap dalam berpikir lazim. Kita selalu berputar-putar di dalam. Selalu berdebat di dalam. Nggak move on dia. Tidak move on. Nah, kita selalu berdebat tentang ide-ide klasik. Tentang air. Sikit-sikit tentang air. Kan begitu kiranya. Kita selalu memperdebatkan hal-hal yang bersifat eskatologis. Hal-hal yang berdimensi ibadah. Terus berputar-putar puluhan tahun. Al-Wasliyah muncul tahun 30. Sampai hari ini, tahun 2021. Sekitar 70 tahun lebih kurang ya? Iya. Betul? Iya. 30 2000. Lebih 70. 90. Iya. Nah, artinya coba kita lihat model dakwah AW hari ini. Materi yang disampaikan dalam ceramah-ceramah ustadz kita di Sumatera Utara misalnya. Ini berputar-putar dari tahun 30 sampai hari ini tidak jauh berbeda. Kita selalu berbicara tentang persoalan-persoalan fikih dan suka terperangkap dalam perdebatan-perdebatan ikhtilaf dalam konteks keberagamaan ini. Ini harus kita robah. Kita robah supaya ada hal-hal yang berdimensi lain yang lebih bersifat sosial, ekonomi, politik, bahkan pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi harus menjadi fokus daripada katakanlah materi-materi dakwah para ustaz kita. Tidak peduli apakah itu AW, NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Artinya harus bergerak dari masalah-masalah yang lazim kepada masalah yang lebih menjanjikan sebuah perubahan dalam konteks kehidupan peradaban masyarakat, bangsa dan negara. Jadi itulah sebenarnya ide dasar daripada Islam transitif itu. Karena kita fokus kepada sebuah pergerakan, perubahan. Disinilah kita menyebut bahwa dalam Islam transitif itu bagaimana kita bisa berubah. Salah satu kunci adalah kita harus produktif. Makanya kita katakan ada sebuah idiom dalam Islam transitif itu adalah intinya gerakan total produksi. Gerakan total produksi. Dengan produksi itulah kita bisa mewarnai, melakukan perubahan ke arah yang lebih mensejahterakan dan lebih membahagiakan. Oke, baik. Artinya ada yang bisa saya tangkap tadi, ada gerakan total produksi di situ yang kira-kira secara implisit dan eksplisit gitu. Apa yang Bapak pandang ya hari ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga perlu ada muncul kata-kata total produksi itu? Apakah memang di masyarakat hari ini banyak yang tidak mengeluarkan atau menumpahkan segala kemampuannya untuk berproduksi? Ya. Terima kasih Adinda Armensa. Tadi panggil abang, sekarang bapak. Iya. Tahu abang. Jadi memang kita harus juga berubah. Jadi kalau kita lihat, sebagaimana saya katakan tadi, masyarakat kita ini kan terperangkap dalam zona nyaman tadi itu. Jadi pekerjaan misalnya, pekerjaan yang dilakukan oleh kita, masyarakat kita ini mohon maaf. Misalnya ada seseorang yang bekerja, katakanlah sebagai buruh. Ya. Maka sepertinya kita lihat di tengah-tengah masyarakat, pekerjaan buruh itu dari ayahnya sampai terwariskan kepada anaknya.
Atau dia misalnya, mohon maaf misalnya pekerjaan itu mendayung becak misalnya. Karena ya ayah saya dulu pendayung becak, saya juga pendayung becak. Kan begitu nih. Nah, di kampung dulu ya, jadi saya itu pendayung becak, saya juga pendayung becak. Jadi tidak berani keluar mencari format pekerjaan lain. Karena terperangkap dengan zona nyaman tadi. Bisa saja mungkin kesempatan tidak ada, atau bisa jadi karena sudah merasa nyaman dengan pekerjaan itu, akhirnya takut untuk melangkahkan, mengeluarkan satu kaki dari pekerjaan itu. Makanya sampai kapanpun terus menjadi buruh, terus menjadi pendayung becak dan lain-lain. Ini sesungguhnya yang patut untuk kita pikirkan. Kita keluarkan masyarakat ini dari sebuah pekerjaan yang panjang itu, dia harus ada perubahan supaya ada peningkatan. Kalau kekuasaan itu kalau sudah lama, the power tend to corrupt. Kan begitu nih? Itu kalau kekuasaan. Tapi kalau pekerjaan, kalau sudah terlalu lama kita dengan pekerjaan itu, nah maka sulit untuk diharapkan adanya perubahan peningkatan yang lebih jauh. Ini contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya perubahan masyarakat itu lambat karena masyarakat kita banyak tidak berani melakukan perubahan, tidak berani keluar dari kenyamanan yang telah didapati selama ini. Padahal kenyamanan yang didapati itu belum tentu itu membahagiakan, belum itu mensejahterakan. Tetapi karena memang pikiran kita itu dihantui oleh ketakutan untuk keluar dari kenyamanan itu. Samanya itu kita para ustadz, para akademisi, takut kita untuk keluar dari pendapat Imam Syafi'i misalnya, dari pendapat Imam Al-Ghazali misalnya. Kenapa? Karena kita sudah nyaman secara akademik terhadap pikiran itu. Nah, padahal sebenarnya mungkin ada 1-2 gagasan-gagasan para imam terdahulu yang barangkali hari ini mungkin sudah tidak lagi untuk tidak relevan. Kita harus keluar dari pemahaman itu. Nah, ini yang saya lihat tadi, bahwa masyarakat kita dalam pemikiran, dalam aktiviti, pekerjaan dan lain-lain lambat keluar. Nah, itu dia Adinda Aminsah. Jadi oleh karena itu gagasan itu supaya kita melakukan produktivitas. Bagaimana kita mau produksi yang lebih bagus kalau kita tidak pernah mau keluar dari hal-hal yang lazim selama ini. Perlu Adinda ketahui bahwa kenapa gerakan total produksi. Saya melihat bahwa tidak ada bangsa yang besar di muka bumi ini kalau di sana tidak ada produksi. Tentu saja produksi ini ya jangan produksi yang lazim tadi, yang kita produksi terus begitu setiap hari. Hasilnya pun dalam bentuk lokal semata-mata. Nah, kita perlu ada gagasan besar, ada produksi besar, sebuah produksi yang mampu memfasilitasi peradaban global. Coba kita lihat, kalau kita jalan-jalan di kota Medan misalnya, ya katakanlah kita sebut Jepang misalnya, berapa merek Jepang berlari di atas bumi ini, dari mulai roda 2, roda 4, roda 10, 16 sampai roda 20 pun ada buatan Jepang. Kita pakai jam, Adinda pakai jam, semua pakai jam. Mungkin 70% orang pakai jam, mungkin ya. Belum kita survei kan, tapi mungkin seperti itu. Coba cek mana jam buatan Indonesia, mana jam buatan negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Nah, ini sesungguhnya yang harus kita bangun. Katakanlah dalam Al-Wasliyah misalnya kan. NU, Muhammadiyah, Ittihadiyah dan lain-lain. Jadi kita harus membangun sebuah gerakan total produksi dengan cara untuk merubah pemikiran daripada masyarakat, merubah pemikiran daripada akademisi, para ustadz dan lain-lain. Tentu saja total produksi ini ya tentu Adinda Armensah kita akan sedikit bedakan. Kalau itu misalnya kita lihat dalam Karl Marx misalnya, itu kan ada materialisme production. Jadi kita dalam Islam transitif tidak hanya materialisme production, tetapi juga immaterialisme. Jadi produksi itu ada dua. Satu produksi yang immateri, yang kedua adalah produksi yang materi. Artinya supaya produksi yang kita lakukan itu tidak lari dari nilai-nilai
katakanlah moral, nilai-nilai Tuhan, keagamaan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Oke. Menarik sekali pemirsa pembahasan tentang Islam transitif ini. Pasti ada banyak pertanyaan yang ada di pikiran para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Tentunya kami masih sampaikan, kami membuka pertanyaan terus selama beberapa menit ke depan untuk mengkupas, ya setidaknya kalaupun tidak sampai habis dalam pertemuan kita ini, tapi paling tidak bisa memberikan sejenis gambaran kepada kita tentang apa itu sebenarnya Islam transitif. Nah, baik, mengenai sekarang kan banyak sudah kita mendengar ya terminologi masalah Islam, misal Islam berkemajuan, kemudian multidisipliner, transdisipliner, kemudian Islam wasatiyah, kan seperti itu. Kemudian muncul lagi terminologi yang dibawa oleh abang kita hari ini, itu Islam transitif. Sebagai nahodanya terminologi ini, tentunya pasti akan banyak itu orang berpandangan ini teorinya seperti apa lagi yang membedakan dengan teori-teori yang lain gitu. Kira-kira bagaimana seandainya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Abang Dan? Ya, saya pikir tidak ada masalah. Pertanyaan itu sah saja, Dinda. Dunia ini harus berubah. Konsep-konsep keislaman harus berubah. Yang tak boleh berubah itu adalah syariat. Konsep-konsep turunan daripada syariat itu anytime boleh saja berubah. Bahkan wajib ada perubahan. Cabang-cabangnya. Yes, wajib ada perubahan. Jadi setiap orang bisa saja memunculkan ide-ide dan gagasan-gagasan, konsep, teori, dan lain-lain yang berkaitan dengan keislaman itu. Bahkan, Adinda, mazhab sekalipun, kalau perlu harus ditambah. Kita tidak bisa hanya mencukupkan mazhab, katakanlah tadi imam-imam terdahulu, apakah imam mazhab al-arba'ah misalnya. Kalau ada mazhab yang bisa muncul lagi hari ini, harus muncul. Karena itu mazhab itu tentu tidak akan terus dipertahankan 1000, 2000, 3000 tahun ke depan. Jadi sesuatu yang baru muncul, istilah-istilah tentang keislaman, itu bukanlah sesuatu yang diharamkan. Bahkan diwajibkan ada muncul istilah-istilah baru, ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Kita sebagai para ustadz, kita sebagai para akademisi, sebagai ulama, tidak boleh terperangkap dalam ketakutan akademik. Karena ini sangat berbahaya. Ini berbahayanya begini, Adinda. Ini bisa dalam praktek. Ketika dalam dunia akademik saja seseorang itu takut untuk merubah atau memberikan sebuah gagasan, bagaimana lagi dalam dunia empirik? Bagaimana kita membangun semangat militansi jihad misalnya untuk berjuang, membangun masyarakat, bangsa, agama, kebenaran, untuk menyampaikan ide saja meskipun kita takut. Yang penting bahwa gagasan itu tidak lepas, tidak lari dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah. Kalau berbeda dengan pendapat ulama, bukanlah sebuah keharaman, bukanlah sesuatu yang dilarang, tapi yang tidak boleh adalah bertentangan dengan Al-Quranul Karim, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Demikian juga Islam transitif. Secara ontologis, Islam transitif ini berdasarkan kepada surah Al-Qasas. Kalau AW kita As-Saffat, As-Saff ya, 10-11 ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin ilal akhir. Nah, Islam transitif Al-Qasas 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi inilah alasan ide dasar Islam transitif itu merujuk surah Al-Qasas. Wabtaghi ini kan gerak. Jadi kita harus bergerak, fisik bergerak, akal bergerak, hati bergerak, pikiran bergerak. Jadi Islam itu adalah gerak. Makanya dikatakan oleh Muhammad Iqbal dalam buku The Reconstruction of Islamic Thought, Muhammad Iqbal, doktor from Pakistan, roh daripada Islam itu adalah gerak. Cuman dia mengatakan gerak itu adalah al-ijtihad.
Nah, Islam transitif, gerak itu tidak hanya ijtihad, tapi gerak akal. Akal insaniyah dan akal ilahiyah. Jadi dua akal manusia ini harus bergerak, berkolaborasi dalam rangka untuk menemukan, mencipta, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi intinya adalah bahwa harus kita bangun di dalam generasi umat Islam, generasi bangsa ini, para mahasiswa dan lain-lain, semangat untuk bergerak. Apanya yang bergerak? Pikirannya bergerak. Pikirannya bergerak. Bagaimana menggerak pikiran? Tentulah dengan Iqra. Membaca. Makanya Allah perintahkan ataupun turunkan ayat yang pertama adalah Iqra. Baca ya Muhammad. Bukan isma. Bukan dengarkanlah. Kalau dengarkanlah ini kan pasif. Nabi diperintahkan Iqra agar Nabi aktif membaca. Karena literasi itu menggunakan segala perangkat kognisi untuk memahami sesuatu yang kita baca. Jadi akal insaniyah itu ya harus banyak literasinya membaca Iqra. Baru dengan akal ilahiyah banyak berzikir. Jadi dua kolaborasi akal inilah kita harapkan nanti mampu menemukan sesuatu yang baru, menemukan. Warga Al-Wasliyah, para ustaz, para guru, para mahasiswa, para murid harus ditanamkan dalam benak mereka itu semangat untuk menemukan. Tidak, AW tidak akan jadi besar kalau di sana tidak ada orang-orang generasi kader-kader kita ini yang mampu menemukan sesuatu yang baru, baik dalam konteks penemuan-penemuan lokal maupun penemuan-penemuan global. Coba kita bayangkan, misalnya di perguruan tinggi AW kita, kan ada fakultas teknik, ada fakultas kesehatan, betul toh? Nah, bagaimana mahasiswa ini kalau hanya mereka itu hanya datang ke kampus menghafal rumus-rumus yang sudah ada? Teori-teori yang sudah ada, ya akan melahirkan para pekerja. Tetapi kalau kita suntik, kita injeksi pikiran mereka itu untuk bergerak, akal mereka itu untuk bergerak, batin mereka untuk bergerak, kita tanamkan dalam diri mereka itu semangat untuk menemukan, tidak akan terjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Nanti akan ada temuan-temuan baru yang dilahirkan oleh para mahasiswa kita. Demikian juga para mahasiswa yang lain, baik itu di berbagai lembaga organisasi dan lain-lain di Indonesia ini. Bayangkan jika mahasiswa Indonesia ini setiap malam before sleeping to contemplate, saya mengatakan dengan istilah kontemplasi akademik. Setiap malam berkontemplasi secara akademik, kita tidak bisa bayangkan apa ide-ide gagasan yang muncul dari mahasiswa Indonesia yang ribuan banyaknya ini. Jadi semangat untuk bergerak pikiran tadi, bergerak hati mereka, karena kan situ yang dibilangkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat kalau saya tidak salah, inna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya itu, ulul albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru. Ini kan dua potensi ini, potensi batin, akal ilahiyah, dan potensi rasionalitas, akal insaniyah. Dua inilah digabungkan, maka lahirlah ulul albab. Nah, kan kita merasa bangga kalau dari Al-Wasliyah, dari NU, Muhammadiyah, Ittihadiyah, Al-Khairat, dari Indonesia ini lahir para ulul albab, adalah para penemu. Ulul albab itu para penemu, bukan hanya ulama, tapi penemu. Ulul albab itu sudah pasti ulama. Ulama belum tentu ulul albab. Tapi jangan kita perdebatkan ulama itu harus hanya yang pandai baca kitab Al-Quran. Itu kan pendapat-pendapat yang tempo dulu. Nah, ulama hari ini kita perluas. Kita perluas maknanya supaya memang ya kita tidak berada dalam pikiran yang lazim dan sempit itu. Nah, begini Bang Dam, mohon maaf agak sedikit dipotong. Ini artinya sesuatu yang tajdid, itu bakal banyak ribuan tantangan di dalamnya.
Nah, pemikiran-pemikiran yang baru pasti tidak akan serta-merta akan akrab di telinga para masyarakat. Nah, terutama juga jangankan masyarakat, di kalangan akademisi sendiri, ini tentunya bakal banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada anggapan yang saya lihat di masyarakat bahwa ini seolah-olah mengatakan bahwa sistem yang sudah ada ataupun pemahaman yang sudah ada ini sudah tidak relevan lagi, dan anggapan masyarakat ini perlu kita bertabayun juga, ini mengkonfirmasi kembali bagian furu'iyah, cabang-cabang yang dikaji dalam Islam transitif ini yang membedakan dari yang lain, ini juga harus abang urutkan juga supaya tidak menjadi blunder nanti. Ya, artinya ada yang berkata bahwa apa sudah tak sesuai rupanya mazhab Syafi'i lagi sekarang. Ini bahaya nih, Bang. Baik. Atau seperti bagaimana rupanya kajian Islam wasatiyah, apakah tidak sesuai lagi dengan kondisi hari ini? Udah tak bisa rupanya menjawab zaman itu lagi rupanya sekarang. Yeah. Sehingga muncul Islam transitif. Tentunya Abang harus paling tidak ini loh terminologi ataupun ini loh pembahasan yang kami bahas di sini gitu. Ya. Jadi jika ada pertentangan, perdebatan, itu kan hal yang wajar. Tentu bagi kita di Sumatera Utara, juga di beberapa daerah lain, terutama di daerah pantai misalnya, kan ada pantun itu. Ada pantunnya itu. Kalau boleh saya pantunkan boleh, sedikit ya? Boleh. Rumah kecil bertiang 1000. Iya. Rumah besar hanya setiang. Sewaktu kecil ditimang ibu, sesudah besar ditimang gelombang. Ini artinya apa? Bahwa kita itu sebagai kader al-wasliyah yang hidup di daerah pantai ini, coastal area, kita adalah orang-orang yang sesungguhnya dipersiapkan untuk menghadapi berbagai gelombang, berbagai persoalan kehidupan, termasuk kalau sudah kita mengeluarkan ide-ide pendapat ya. Mengeluarkan ide-ide pendapat, ataupun kita memegang sebuah keilmuan dari kitab-kitab terdahulu, yang kalau kita sudah menguasai itu misalnya, maka kita harus siap untuk melakukan perdebatan. Kita siap untuk dikritik. Tidak ada masalah. Dengan kritik itulah kita akan maju. Nah, tentu saja saudara-saudara, Linda, bahwa Islam transitif ini bukanlah sebuah kajian dalam konteks furu'iyah, dalam konteks fikih. Tetapi Islam transitif adalah sebuah gagasan yang lebih cenderung, lebih fokus kepada sebuah ide ataupun pemikiran. Ya, pemikiran dalam konteks pergerakan peradaban. Jadi tidak concern kepada fikih, tidak concern kepada tauhid. Hal itu, tauhid dan fikih itu sudah kita anggap sudah selesai. Bukan selesai, tapi artinya sudah representatif. Daripada para ulama, para imam-imam terdahulu. Jadi tidak menjadi pokok bahasan kita dalam Islam transitif. Dan kita tidak tertarik dengan perdebatan-perdebatan khilafiyah itu, karena itu membuat kita semakin stagnasi dan mundur ke belakang. Tentu saja tadi dikatakan, pendapat Imam Asy-Syafi'i apa sudah tidak relevan? Tentu ada yang relevan, banyak. Tetapi ada 1-2 yang hari ini patut untuk kita kaji kembali. Sebagai contoh, para ulama-ulama terdahulu, katakanlah dalam konteks hukum privat. Private law. Ahwalul asasiyah. Nah, bagi seorang anak misalnya boleh menikah kalau sudah balik, perempuan. Ataupun laki-laki. Hari ini negara di mana saja sudah membatasi umur, walaupun sudah balik umur 12, tapi dia harus boleh menikah baru umur 19, perempuan misalnya. Kalau tidak akan kena hukuman, bisa nanti undang-undang perlindungan anak. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau sudah undang-undang di mana-mana negara keluar dari pendapat klasik, termasuk undang-undang perkawinan di Indonesia, pertanyaannya, apakah para ulama AW kita, apakah para ustadz-ustadz AW kita, ataupun di luar AW kita,
ulama dan ustadz di Indonesia ini, para kiai di Indonesia ini, berani tidak mereka mengatakan bahwa menikah wajib usia 21 tahun? Ataukah mereka hanya tetap mengikut bahwa boleh dinikahkan anak kalau sudah balik? Karena memang kalau sudah menikah di umur balik 12 dari itu sudah tidak relevan lagi hari ini. Artinya pendapat itu memang sudah dirubah oleh pemerintah. Tetapi para ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz AW kita di kampung, berani tidak mengatakan ini sudah tidak relevan. Jadi diperlukan keberanian. Karena masa, waktu, situasi, zaman sudah berubah. Karena zaman, kan sudah dibilang Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain, taghayyurul ahkam fi tawil azman wal amkinah wal awaid. Jadi kita, satu sisi kita mengakui kaidah hukum itu, bahwa hukum bisa berubah dengan perubahan situasi dan zaman, tetapi di satu sisi kita tidak berani melakukan perubahan. Satu sisi kita akui kaidah itu, tapi di sisi lain kita tidak berani melakukan perubahan. Perubahan, kita selalu baca ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin dan seterusnya. Tetapi kita sendiri tidak berani melakukan perubahan. Perubahan dalam konteks kajian, perubahan dalam konteks pemikiran. Ini yang harus kita, kedepannya harus kita perdalam. Nah, para sarjana AW, para ustaz AW, jangan lagi tidak hanya kita mengkaji dan berdebat dalam konteks pemikiran fikih, tapi coba kita kembangkan sedikit lagi. Bagaimana kita berdebat dalam rangka membangun sebuah peradaban. Kita kan ashab tadi. Hal adullukum ala tijarah. Kita membuat ayat itu sebagai sebuah ideologi organisasi, dalam tanda kutip ya. Artinya ayat itu dalam tanda kutip kita sakralkan dalam setiap pidato, dalam setiap pengkaderan. Nah, persoalannya pernah tidak kita perdebatkan, tijarah itu apa? Jual beli ya. Kan begitu. Bagaimana supaya AW bertijarah? Tijarah yang bagaimana? Tetapi kenapa kita hari ini selalu berdebat persoalan sembahyang, persoalan wudu, persoalan puasa? Kenapa kita tidak mengulas lebih jauh? Misalnya tadi, apa itu tijarah? Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kita selalu kalau sudah min azabin alim, kita melihat ya eskatologis. Padahal min azabin alim tijarah itu fid dunia. Kemudian fil akhirah, bagaimana? Azab bin alim dunia kita lepaskan. Tidak bisa kita lepaskan azab bin alim di dunia. Bagaimana mau happy di akhirat? Nah, ini barangkali patut kita ya mulailah daripada tokoh-tokoh kita, ustaz-ustaz kita, alim-alim kita, saintis-saintis kita, sarjana-sarjana kita untuk mengambil space untuk mendiskusikan, memperdebatkan, menemukan sesuatu yang sudah keluar dari kelaziman kita selama ini. Sebagai contoh, lazimnya kita sebagai ustadz misalnya, sebagai tuan guru, sebagai alim, kita kan berceramah. Berceramah, apa namanya itu? Oral ya. Kan tidak lazim atau jarang sekali kita jumpain ustadz kita di samping ceramah kepada umat, masyarakat, kelompok-kelompok wirid, jarang sekali kita melihat ustadz kita itu juga sebagai tokoh penggerak ekonomi. Nah, ustadz kita hanya berceramah, pulang, ceramah, pulang. Jarang sekali kita mendengar atau mendapat info. Ada yang tidak dapat info. Ada seorang ustadz AW juga dia menggerakkan potensi ekonomi masyarakat di tempat dia apa tuh berceramah. Misalnya berceramah di daerah pantai misalnya. Pernah kita dengar ustadz kita sebagai penggerak ekonomi komunitas ibu-ibu. Kan banyak residu-residu laut. Apa nama residu tuh? Sisa-sisa laut itu, ikan tahapa-hapa itu, kulit-kulit udang terbuang semua ke dalam laut itu di bawah-bawah rumah orang-orang pantai di Belawan misalnya. Nah, kenapa ustadz kita yang ada di Belawan, ustadz AW kita, jangan hanya ceramah saja, tapi coba digiring potensi ekonomi itu. Koordinasi dengan AW, AW berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Ustadz-ustadz kita ini kan banyak hubungan dengan para dinas terkait. Inilah yang tidak lazim. Inilah yang harus kita lakukan agar kita ya ada kemajuan, ada perubahan. Kalau tidak, ya begini terus. Kan begitu?
masyarakatnya tercerahkan dengan keagamaan, ya ustadznya mungkin juga tercerahkan, ya mungkin dari situ membangun kehidupan. Tetapi dalam tanda kutip ustadznya bertambah kesejahteraan, masyarakatnya tetap berada seperti itu. Ya. Inilah sebuah gerakan yang barangkali ide dasar ataupun ide-ide dari Islam transitif ini patut untuk kita pikirkan dalam rangka melakukan perubahan kehidupan dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kader dan masyarakat kita beralwasliyah ini. Oke. Berarti bisa kita simpulkan bahwa masalah fikih ibadah itu sudah kita anggap sudah mapan begitu. Tidak mapan. Tidak mapan. Sudah terwakili. Sudah terwakili. Dan Islam transitif tidak tertarik dalam perdebatan khilafiyah itu. Dan Islam transitif tidak berbicarakan tentang Tidak. masalah khilafiyah. Tidak. Tapi lebih kepada konteks pemikiran. Pemikiran bagaimana untuk membangun sebuah kehidupan. Bagaimana membangun sebuah peradaban di mana umat Islam, bangsa Indonesia mampu memainkan peranan-peranan peradaban global. Bagaimana caranya? Ciptakan produksi, ciptakan temuan-temuan. Tidak ada negara yang besar di muka bumi ini kecuali di sana banyak para pemikir, banyak para penemu. Dunia ini dibangun oleh para pemikir. Itu nomor satu. Hadis Nabi juga mengatakan, kata Nabi, dunia ini kan dibangun oleh ulama. Kuasanya umara, duitnya agniya, doanya fukara. Nabi juga menyebut nomor satu ulama ini pemikir. Jadi ulama ini jangan hanya kita anggap apa tadi itu yang duduk di panggung atau di podium berceramah memberikan petunjuk-petunjuk keagamaan. Tidak, ulama ini pemikir. Jadi harus lahir ulama-ulama, ustadz-ustadz pemikir. Kita mulai dari Al-Jami'atul Wasliyah. Sekaligus penggerak begitu. Penggerak. Dunia dibangun oleh para ulama, itulah pemikir. Jadi kita harus masuk pada tingkat nomor satu itu. Kalau tidak ada pemikir dalam agama ini, kalau tidak ada pemikir dalam bangsa ini, dalam umat ini, maka umat ini, bangsa ini akan menjadi konsumen dan terus menjadi bangsa umat yang tertinggal dalam kompetisi peradaban global ini. Oke, baik. Menarik sekali sebenarnya. Tentunya memang seperti yang saya sampaikan tadi, memang harus berjilid-jilid ya kita berbicara tentang ini. Jadi kepada pemirsa, jika ingin nanti terus lebih dalam membahas tentang Islam transitif, tentunya ada 2 seri buku ya sudah keluar, Islam transitif dan Tafsir Al-Wasi'. Ini yang boleh dilihat dan dibaca nanti pemahaman secara mendalam tentang Islam transitif. Kami kira itu mungkin pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan di waktu yang singkat dan terbatas ini kita mendapatkan pemikiran-pemikiran baru memandang kehidupan berbangsa bernegara, terutama beragama di daerah kita masing-masing. Kami akhiri tanpa memperpanjang kalam lagi. Kami akhiri dengan nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.